Sampurasun, para sadulur, dimanapun Anda berada. Iya. Ketemu lagi nih sama Mr. Slebor yang paling slebor di jagat maya. Cuman ada di sini, di channel Mr. Slebor. Cuman Mr. Slebor itu orang banyak yang bertanya-tanya tentang apa sih Mr. Slebor ya. Mr. Slebor ini sok-sokan pakai Inggris, bahasa Inggris. Mister artinya tuan. Slebor, ya orang seleboran. Slebor itu orang seleboran yang pemahamannya masih cetek dibandingkan saudara-saudara sadulur yang ada di sana. Jadi terima kasih nih buat para sadulur yang selalu komenin channel Mr. Slebor. Ya kan? Justru dengan komentar-komentar kalian semua, Mr. Slebor dapat kepahaman lagi. Ya kan? Terima kasih para sadulur. Ya. Dan Mr. Slebor juga nggak lupa ini ucapin selamat bergabung bagi yang baru nonton acara Mr. Slebor. Ya kan? Tapi Mr. Slebor selalu ingatkan, bagi para sadulur yang punya pemikiran sempit dan cara berpikirnya tidak mau berkembang atau tidak mau membuka diri, mendingan tutup channel Mr. Slebor. Karena kenapa? Karena nggak bakal paham. Ya kan? Maksudnya tayangan Mr. Slebor ini hanya bisa dikonsumsi bagi orang yang mau berpikirnya luas. Kalau berpikirnya sempit, pusing kepalanya nanti. Luar biasa, pokoknya selamat bergabung dah buat teman-teman yang baru ngeklik channel Mr. Slebor. Kalau teman-teman sadulur di sana sepaham dengan Mr. Slebor, bantu channel Mr. Slebor dengan cara subscribe, like, share, dan komen deh. Komentar ya, biar Mr. Slebor tambah paham lagi. Karena namanya juga orang selebor ya kan, masih pemahamannya masih sempit, nggak kayak para sadulur yang di sana. Pasti wawasannya, intelijensinya luas, cara berpikirnya juga hebat. Yang lebih paham dari Mr. Slebor, tolong ajarin Mr. Slebor. Yang belum paham, ayo kita barengan, kita belajar sama-sama agar kita bisa lebih mengerti bagaimana cara menjalani hidup kita ini. Gitu nggak para sadulur? Iya begitu. Sore-sore nih ngopi sore. Mantap. Iya kan? Ya, Mr. Slebor juga ucapin kepada para sadulur, semoga saat menyaksikan tayangan Mr. Slebor, para sadulur dalam keadaan yang sangat sehat, sangat prima, dan tentunya diliputi oleh kebahagiaan hidup para sadulur. Sehingga para sadulur bisa menyimak apa yang Mr. Slebor sampaikan. Semoga bermanfaat dah. Kalau nggak bermanfaat, buang aja jauh-jauh. Kalau paham, ayo bantu share kemana-mana, biar saudara-saudara kita semua paham. Hari ini masih tetap Mr. Slebor mau membahas yang namanya Satria Piningit. Karena kenapa? Antik nih ngomongin Satria Piningit. Konten Mr. Slebor bikin konten yang nggak ngebahas Satria Piningit, yang ngelihatnya sedikit. Tapi begitu bahas siapa Satria Piningit, itu yang nonton banyak, sampai ribuan ya kan. Berarti pada dasarnya para sadulur di sana sedang menunggu datangnya Satria Piningit. Iya gitu. Iya, Satria Piningit itu akan muncul, dan munculnya di bangsa kita. Bangsa mana? Bangsa kita ini. Bangsa Indonesia atau di tanah Nusantara. Ya, spiritual di sana, orang-orang perjalanan pasti ngerti ini. Gitu nggak perasa dulu? Iya begitu. Itu juga yang ngerti, yang nggak ngerti banyak.
Jadi buat para sadulur yang mau mengerti, saksiin terus sampai habis, ya kan? Jangan sampai para sadulur gagal paham, gitu. Nah, siapa Satria Piningit? Ya kan? Satria Piningit itu adalah manusia pilihan, ya kan? Manusia pilihan gitu dari Sang Penciptanya, ya kan? Dan kenapa dibilang Satria Piningit? Ya kan? Kenapa dibilang satria? Yaitu manusia yang mampu mempertanggungjawabkan perkataan dan perbuatan. Itulah yang disebut satria. Gitu. Kalau dia tidak mampu mempertanggungjawabkan perkataan dan perbuatannya, dia bukan satria. Piningit, ya kan? Kata orang, wih, piningit itu pining, ya, dipining, dipinang, ya, atau dipilih. Ya kan? Pingit artinya kalau kita menikah itu nggak boleh kemana-mana, berarti dibatasi. Berarti satria piningit ini, ya kan, adalah manusia yang mampu mempertanggungjawabkan perkataan dan perbuatan, serta dipinang atau dipingit. Dipingit oleh apa? Atau dibatasi oleh apa? Oleh hukum dan ketetapan dari Sang Pencipta. Nah, yang antiknya, satria piningit ini akan bangkit dari bangsa kita. Itu hebatnya, ya. Maka saudara-saudara sadulur di perjalanan akan mengerti, ya kan, bahwa Indonesia akan menjadi mercusuar dunia dengan datangnya seorang satria piningit. Itu nggak para sadulur? Iya begitu. Tapi yang antiknya, ya kan, satria piningit akan menggemban Pancasila. Bah, kok kenapa Pancasila? Iya, satria piningit akan menjalankan Pancasila, ya kan? Nah, yang antiknya, apa itu Pancasila? Gitu loh para sadulur. Iya, maka para sadulur harus mengerti dengan ideologi Pancasila kita. Karena para sadulur nggak paham, ya kan, ya kasihan banget. Taunya Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini kan satu hal yang antik, ya kan? Tapi apakah para sadulur paham di sana apa itu yang disebut Pancasila? Ayo, yang paham? Yang paham keren. Yang belum paham, coba dengerin ocehan orang Selebor. Mana tahu ada yang bisa diambil. Karena menurut Mr. Selebor, ya kan, Pancasila itu sangat-sangat keren. Ketika para sadulur di sana bisa memaknai apa yang disebut Pancasila, ya kan, berawal dari kata Pancasila. Apa itu arti Pancasila? Apa para sadulur? Iya, jangan cuman bisa nyebut-nyebut Pancasila, Pancasila, tapi nggak tahu artinya apa atau maknanya apa. Ayo apa? Ayo dong, sebagai bangsa Indonesia, sebagai bangsa Nusantara harus paham itu namanya Pancasila. Kalau nggak paham, ya ngerti bukan bangsa Indonesia dong. Tapi nggak apa-apa para sadulur. Ayo mari kita belajar barengan sama Mr. Selebor, ya kan? Kalau ulasan Mr. Selebor ini bisa masuk ke cara berpikir para sadulur, ya kan, maka pakai. Kalau ulasan Mr. Selebor tidak masuk ke cara berpikir sadulur, jangan dipakai. Namanya juga orang Selebor. Jadi gini para sadulur, Pancasila, ya kan, Pancasila itu dari bahasa Sanskerta. Gitu nggak? Iya begitu. Pancasila dari bahasa Sanskerta. Tuh kan, ada yang ketawa. Iya, yang ketawa pasti udah tahu. Tapi apa artinya panca? Ayo,
Apa artinya panca? Paham? Tahu? Yang tahu keren. Yang nggak tahu dengerin terus. Sebenarnya begini, yang disebut panca itu artinya tangan. Loh, kok ke tangan? Iya. Yang disebut panca dari bahasa Sanskerta artinya adalah tangan. Gitu. Begitu nggak? Iya begitu. Yang udah tahu nih Mr. Slebor, jempol 2 nih langsung nih, keren. Jadi yang disebut panca itu artinya tangan. Pancasila. Nah, kalau silanya itu apa? Ayo. Sila. Sila itu sebenarnya artinya duduk. Jadi artinya Pancasila adalah tangan yang duduk. Tangan yang duduk di mana? Iya, disesuai porsinya. Contoh, tangan itu fungsinya adalah meraih, gitu. Maka yang disebut panca itu adalah tangan, ya kan? Maka nanti ada yang disebut panca indera. Misalkan mata, mata ini adalah tangan untuk meraih penglihatan, hidung untuk meraih penciuman, ya begitu. Telinga untuk meraih pendengaran. Gitu nggak perasa dulu? Iya. Lidah untuk meraih apa? Itu sebuah rasa, ya kan? Maka sudah paham belum apa yang disebut Pancasila? Panca artinya tangan, sila artinya duduk atau berdiam diri. Berdiam diri di mana? Berdiam diri ya sesuai porsinya, kayak mata, ya kan, di tempatnya. Kayak hidung di tempatnya, mulut di tempatnya, kuping di tempatnya, gitu. Jadi ulangin, Pancasila dari bahasa Sanskerta, artinya panca adalah tangan, ya kan? Tangan apa? Tangan yang duduk, gitu kan? Tangan yang duduk, gitu. Nah, Pancasila ini antiknya ada 5 tangan yang harus duduk di porsinya, begitu. Ini bapak proklamator kita, ya kan, hebat ini. Kan tahu kan, bapak proklamator kita merumuskan Pancasila ini dengan hasil berpikir, dengan pemahaman yang luar biasa. Maka para sadulur harus paham juga Pancasila. Kenapa sih harus dibuat Pancasila? Ya kan? Nah, Satria Piningit ini nanti akan melaksanakan itu yang namanya Pancasila. Kalau dia tidak melaksanakan Pancasila, dia bukan Satria Piningit. Tapi Satria abal-abal. Gitu nggak? Karena Pancasila ini selaras dengan ajaran-ajaran dari sang pencipta kita. Ya, kita mulai ke yang sila pertama. Bunyi apa? 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ya kan? Ketuhanan. Di sana ada kata ke. Berarti artinya ke itu adalah menuju. Gitu nggak perasa dulu? Iya. Mau kemana? Ke pasar. Berarti sedang menuju ke pasar. Kan begitu. Jadi ke ini artinya menuju. Menuju kemana? Kepada ketuhanan, ya kan? Menuju kepada ketuhanan, gitu nggak? Iya begitu. Kok ketuhanan? Iya, karena manusia-manusia di Indonesia ini, ya kan, bilang Tuhannya itu banyak, ya kan? Ada yang bilang Gusti, ada yang bilang Tete Manis, ada yang bilang segala macam, iya kan? Banyak nama-nama Tuhan. Jadi menuju ke Tuhanan. Kenapa ketuhanan? Berarti banyak Tuhan, ya kan? Atau Tuhannya lebih dari satu, kan begitu. Nah, di sini para sadulur harus bedakan, ya kan? Ya kan, karena Tuhan itu ada lebih dari satu. Anggaplah 2. Kok begitu sih? Iya begitu. Ya kan?
Tapi para sadulur harus tahu, dia Tuhan pencipta alam semesta atau Tuhan yang para sadulur ciptakan sendiri. Begitu nggak? Iya begitu. Iya kan? Karena ada dua, balik lagi. Ya kan? Tuhan itu ada dua. Ya kan? Satu, Tuhan pencipta alam semesta. Yang kedua adalah Tuhan yang para sadulur ciptakan sendiri. Tapi di belakangnya ada kodifikasi yang Maha Esa. Kalau para sadulur tahu apa itu Esa, hari ini orang bilangnya Esa itu adalah satu, padahal bukan. Esa itu artinya satu ke, itu dia, satu kesatuan. Jadi Esa itu bukan satu ya, tapi satu kesatuan. Jadi sila pertama harus menuju kepada Tuhan yang satu kesatuan. Kan begitu doang ya kan. Karena ajaran Tuhan atau ajaran Sang Pencipta itu pasti dasarnya adalah mempersatukan dan tidak memecah belah. Kalau Tuhan yang para sadulur ngajarin memecah belah, ya kan, dan tidak mempersatukan, itu berarti bukan Tuhan pencipta semesta alam. Gitu gak para sadulur? Iya begitu. Berarti bukan Tuhan pencipta alam semesta. Kalau ajarannya memecah belah dan tidak mempersatukan, maka hati-hati di sini, ya kan, karena Tuhan itu ada dua. Tapi di belakangnya Bapak proklamator kita ngasih kodifikasi bahwa kalau mau menuju ke Tuhan, carilah yang Maha Esa. Esa artinya satu kesatuan. Satu kesatuan. Jadi carilah Tuhan pencipta alam semesta yang mempersatukan dan tidak memecah belah. Kalau Tuhan para sadulur memecah belah, ajaran yang memecah belah, berarti itu bukan Tuhan pencipta alam semesta. Gitu nggak para sadulur? Iya begitu. Nah, bicara Tuhan ini berarti bicara hukum dan ketetapan. Ya. Bicara Tuhan ini adalah bicara hukum dan ketetapan untuk dijalani oleh yaitu tadi, manusia itu tadi. Ya kan? Karena tugasnya manusia adalah mengabdi kepada Sang Pencipta itu sendiri. Gitu nggak para sadulur? Iya begitu. Aduh, ngopi lagi para sadulur sambil mikir-mikir sedap. Ya kan? Jadi ulangi lagi, berbicara tentang Tuhan berarti bicara aturan, bicara hukum. Gitu nggak para sadulur? Itu nggak? Iya begitu. Itu kalau Tuhan pencipta alam semesta, ajarannya pasti mempersatukan dan tidak memecah belah. Ketika kita paham, ya kan, ajaran dari Sang Pencipta kita atau Tuhan pencipta alam semesta, maka kita tahu menempatkan diri kita atau menjalankan hidup kita seperti apa. Gitu nggak para sadulur? Iya. Ketika kita tahu, ketika kita paham tentang ajaran dari Sang Pencipta, itulah yang disebut manusia. Gitu nggak? Iya. Karena hari ini banyak yang ngaku-ngaku manusia, padahal dia belum jadi manusia. Oh, ajaran Sang Penciptanya aja nggak dipakai. Gitu nggak para sadulur? Iya begitu. Ya kan? Jadi kalau para sadulur mau dibilang manusia, pakai itu ajaran dari Sang Pencipta. Gitu nggak? Nah, balik lagi, ketika kita paham tentang ajaran Tuhannya yang mana dengan ajaran-ajaran hukum dan ketetapan dari Sang Pencipta, maka barulah masuk kepada sila kedua, yaitu
kemanusiaan yang adil dan beradab. Kok kepada kemanusiaan? Ya kan? Tadi ke itu adalah menuju. Kok nggak kepada manusia? Masih kemanusiaan? Iya. Ya kan? Karena kenapa? Di bangsa kita ini banyaknya manusia. Gitu nggak? Banyak manusia-manusia, ya kan? Kan bukan sadulur saja sendiri di sana. Ada Mr. Slebor, ada yang lain, ada tetangga, ada orang tua, ada segala macam. Itulah yang disebut kemanusiaan. Ya kan? Harus menuju kemanusiaan. Ya kan? Nanti di sana ada tata cara apaan sih, sopan santun apa segala macam, itu kemanusiaan. Dari mana tahu kemanusiaan? Karena kita mengacunya kepada sila pertama, ketuhanan. Kalau kita sudah tahu ajaran Tuhan pencipta alam semesta yang mana, maka kita akan menjadi kemanusiaan. Ya kan? Kan manusia ini banyak. Ya kan? Nah, kemanusiaan. Kalau semua manusia mengerti ajaran dari sang penciptanya, maka terciptalah yang namanya apa? Kemanusiaan yang adil. Gitu. Kalau sudah tahu hukum penciptanya yang mana, aturan main sang penciptanya yang mana, maka akan menuju kepada kemanusiaan atau banyaknya manusia. Ya kan? Nanti akan menciptakan yang adil. Kemanusiaan yang adil. Kenapa bisa adil? Karena dia tahu ajaran sang penciptanya. Tidak ada manusia yang bisa adil kalau manusia itu tidak mengerti ajaran sang penciptanya. Gitu nggak para sadulur? Iya begitu. Nah, yang antiknya, adil ini bukanlah 50-50, tapi adil itu adalah profesional atau sesuai porsinya. Gitu. Jadi ulang ya, ketika mengenal ajaran sang penciptanya, berbicara hukum dan ketetapan dari sang penciptanya, maka manusia yang banyak itu akan tahu bersikap adil. Dan ketika sudah mampu bersikap adil, semua kemanusiaan itu atau manusia-manusia yang banyak itu, maka akan timbullah beradab. Gitu nggak para sadulur? Iya, adab, adab istiadat, akhlak gitu maksudnya tuh, beradab deh kan. Karena kenapa mereka bisa beradab? Karena sudah mengerti hukum dan ketetapan dari sang pencipta itu tadi. Kalau dia tidak paham dengan hukum dan ketetapan sang pencipta, boro-boro mau beradab. Begitu nggak para sadulur? Iya begitu. Ya kan? Maka setelah adil dan beradab, persatuannya akan terlaksana. Ini udah otomatis. Ya kan? Maka menuju kepada sila yang ketiga. Apa itu sila ketiga? Persatuan Indonesia. Kan begitu. Kalau adil dan beradabnya sudah mampu karena dia tahu hukum dan ketetapan dari sang penciptanya, maka persatuan itu nggak perlu didengung-dengungin, ayo bersatu, ya kan? Pasti bersatu. Yang antiknya, ya kan? Persatuan Indonesia. Kok persatuan Indonesia? Kan Indonesia cuma satu. Ini antik nih. Kok persatuan Indonesia? Kan Indonesia cuma satu. Kalau Indonesianya banyak, baru bersatu. Lah ini Indonesia cuma satu. Berarti apa makna dari Indonesia? Menurut analisa Mr. Slebor, Indonesia terbagi dari dua suku kata, Indo dan Nesia. Nah ini yang harus kita pecahkan. Apa yang disebut Indo? Apa para sadulur? Apa? Apa? Itu tadi benar. Tuh ada yang jawab benar. Indo artinya campuran. Ya kan? Yang disebut Indo adalah campuran. Oh itu mah turunan Indo, artinya campuran.
Gitu nggak para sadulur? Iya begitu. Nah, Indonesia berarti Indo dan Nesia. Tadi Indonya udah ketemu, adalah bahasa, Indonya adalah campuran. Sementara Nesia sebenarnya, menurut analisa Mr. Slebor, ini tolong dibenerin kalau salah, Nesia dari bahasa manusia. Berarti persatuan Indonesia, ya kan? Nggak aneh. Ya. Persatuan Indonesia, orang Indonesia satu, kok mesti bersatu. Tapi kalau artinya adalah Indonesia adalah campuran dan Nesianya adalah manusia, berarti campuran dari persatuan dari manusia campuran. Gitu nggak para sadulur? Yang disebut Indonesia adalah persatuan dari manusia campuran. Oh, manusia campuran? Iya. Lihat di bangsa kita. Bangsa di dunia mana yang tidak ada di bangsa kita? Ya kan, semuanya ada. Misalkan Indian tuh ada di Kalimantan, ya kan, misalkan Dayak, ya. Terus misalkan apaan sih, Negro misalkan, ya kan, ada itu. Misalkan di Papua, misalkan seperti itu, suku hitam, ya kan, ada, maksudnya yang kulitnya hitam. Nah, bangsa kita ini kaya. Bangsa mana yang tidak ada di bangsa kita? Semuanya ada. Maka hebatnya proklamator kita, persatuan Indonesia, berarti persatuan manusia campuran. Kan gitu. Nah, yang nanti, ya kan, setelah adil dan beradabnya ketemu karena mengacu kepada hukum daripada sang penciptanya dari sila pertama, maka persatuannya tercipta. Maka setiap persatuan barulah masuk ke pasal keempat. Apa itu? Apa? Ayo, mesti hafal dong. Nih kan, ngaku bangsa Indonesia tapi nggak hafal. Sila keempat, barengan yuk. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lo Mr. Slebor hafal ya? Iya, orang bangsa Indonesia masa nggak hafal? Nih, kalau para sadulur di sana nggak hafal sama Pancasila, jangan ngaku bangsa Indonesia dong. Dari yang atas sampai yang bawah harus tahu, harus hafal itu Pancasila. Ya kan? Nah, kita bahas sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin. Wah, kerakyatan. Kok kenapa kerakyatan? Tadi itu adalah menuju. Kok kerakyatan bukan rakyat? Karena di bangsa kita banyaknya rakyat. Rakyat yang mana? Itu dia yang dimaksud suku-suku tuh, rakyat. Ya kan, kerakyatan Sunda, kerakyatan Jawa, kerakyatan Sumatera, kerakyatan Kalimantan, kerakyatan Papua. Itu namanya kerakyatan atau rakyat-rakyat yang di sana. Gitu, rakyat-rakyat. Maka disebut kerakyatan. Ya kan? Maka sila keempat kerakyatan. Ya kan? Karena banyak rakyat di bangsa kita ini. Percampuran dari semua rakyat-rakyat atau suku-suku bangsa. Ya kan? Ada Sunda, ada Jawa, ada Batak, ada segala macam. Ada di bangsa kita ini kaya raya. Kaya raya suku bangsa itu ya, yang dibilang kerakyatan. Paham kan nih para sadulur? Ngopi lagi. Nah, kok kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Berarti yang namanya kerakyatan atau sebuah rakyat harus ada pemimpinnya. Gitu kan para sadulur? Iya begitu. Yang dipimpin oleh hikmat. Apa itu hikmat? Ayo, apa itu hikmat? Yang tahu top, yang belum tahu dengerin terus. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Hikmat itu adalah kepahaman. Gitu nggak para sadulur? Iya begitu.
Jadi semua rakyat-rakyat itu harus ada pemimpinnya. Pemimpinnya yang mana? Yang harus punya kepahaman. Jadi jangan pernah pilih seorang pemimpin yang tidak punya kepahaman atau yang tidak punya hikmat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, ya kan? Gitu. Jadi ulangi ya, yang namanya kerakyatan harus dipimpin oleh hikmat atau pemimpin yang punya pemahaman. Pemahamannya tentang apa? Ngacu lagi pada pasal pertama, ketuhanan. Kepahaman dari hukum-hukum dan ketetapan dari Sang Pencipta itu tadi. Maka manusia itulah yang pantas memimpin kerakyatan ini. Gitu nggak Para Sadulur? Iya begitu. Kalau dia tidak paham hukum dan ketetapan Sang Penciptanya, dia tidak paham atau dia tidak punya hikmat, jangan jadikan mereka pemimpin. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan. Belah, hikmat, kebijaksanaan. Iya, karena dengan kepahaman itu akan melahirkan kebijaksanaan. Kalau yang memimpin itu tidak punya hikmat, dia tidak akan bisa melahirkan yang namanya kebijaksanaan. Gitu nggak Para Sadulur? Iya begitu. Tapi yang antiknya, kebijaksanaan itu ada dua. Versi Mr. Slebor. Kok ada dua sih musingin? Iya, kebijaksanaan itu ada dua. Satu, bijaksana. Dua, bijak sini lah. Ya kan? Kalau tidak paham, ya kan, yang namanya bijaksana, ya kan, nggak namanya bijak sini, itu nggak bisa dijadikan pemimpin. Berarti dia tidak paham, atau berarti dia pemimpinnya tidak punya hikmat. Maka kerakyatan harus dipimpin sama manusia yang punya kepahaman tentang ajaran Tuhannya, supaya mampu menerapkan hukum Tuhannya atau Sang Penciptanya dengan bijaksana. Bijaksana dan bijak sini, itulah yang benar. Gitu kan Para Sadulur? Iya begitu. Maka kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, ya kan? Nah nanti dari kerakyatan ini yang tadi Mr. Slebor bahas harus dipimpin oleh seorang yang mempunyai kepahaman tentang kebijaksanaan dan kebijaksinian. Acuannya adalah hukum dan ketetapan dari Sang Pencipta, yaitu pasal 1. Maka ketika sebuah kerakyatan itu ada masalah, ya kan, maka kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Jadi kalau ada masalah harus dilakukan dengan permusyawaratan atau dengan cara bermusyawarah. Itu nggak Para Sadulur? Iya, ya kan. Berarti kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Pentingnya musyawarah ketika ada masalah, ada sesuatu hal yang terjadi harus dirundingkan, ya kan. Dari pemimpin-pemimpin rakyat itu, ya kan, bisa mewakili untuk bermusyawarah. Kalau pemimpinnya tidak punya hikmat, tidak punya kepahaman, dia tidak pantas untuk mewakili dalam musyawarah itu tadi, karena yang ada ngaco. Maka dia harus paham dengan sila pertamanya, yaitu hukum dan ketetapan dari Sang Pencipta. Jadi kalau musyawarah nggak perlu banyak-banyak, karena ada pemimpin yang punya hikmah atau perwakilan-perwakilan dari kerakyatan itu tadi. Gitu nggak Para Sadulur? Iya begitu. Jadi nggak perlu semuanya, ya kan, cukup diwakilkan oleh pemimpin yang diwakilkan untuk menyelesaikan masalah. Yang dibawa ikut nanti. Yang penting yang Anda wakilkan itu orang atau manusia yang ngerti hukum dan ketetapan Sang Penciptanya, atau yang diberikan hikmah kepahaman
Itu yang harus menyelesaikan masalah, ya kan? Jadi nggak perlu datang semua, cukup perwakilan saja. Berarti nggak boleh datang semua? Sebenarnya boleh, dengan alasan yang tepat dan urusan yang tepat. Kalau nggak alasan yang tepat, cukuplah wakilkan kepada pemimpin-pemimpin kalian. Pemimpinnya yang mana? Yang punya kepahaman dari Sang Penciptanya, atau yang mengerti hukum-hukum atau ajaran dari Sang Pencipta kita. Begitu nggak para sadulur? Iya, begitu. Maka dia layak menjadi pemimpin-pemimpin kalian. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi mereka yang berhak mewakili, merekanya yang mana? Yang ngerti hukum dan ketetapan dari Sang Penciptanya. Kalau semua yang datang dia mempunyai kepahaman tentang hukum dan ketetapan Sang Penciptanya, kelar nih urusan semua, ya, maka akan terciptanya sila kelima. Apa itu? Keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia. Keadilan sosial berarti harus menuju ke keadilan. Keadil. Kok nggak adil? Kok keadilan? Lan ini berarti artinya banyak. Karena keadilan sosial. Sosial ini kan banyak. Misalkan sosial budaya, sosial agama, sosial macam-macam banyak. Maka harus kepada keadilan sosial bagi seluruh manusia campuran. Maka sebenarnya berbicara Pancasila ini, ya kan, jangankan untuk dipakai oleh bangsa kita, semua bangsa di dunia memakai Pancasila aman. Begitu nggak para sadulur? Iya, begitu. Karena Pancasila ini, kalau para sadulur paham, ini luar biasa dan ini selaras dengan kitab-kitab suci yang ada di muka bumi. Ya, Pancasila ini tidak berbenturan dengan semua pemahaman kitab suci yang manapun. Yang penting kitab sucinya, kodifikasinya adalah mempersatukan dan tidak memecah belah. Pasti selaras dengan Pancasila, atau Pancasila itu selaras dengan kitab-kitab suci dari Sang Pencipta itu tadi, ya kan? Maka Pancasila ini ketika dipakai oleh seluruh bangsa di dunia pun aman semua. Begitu nggak para sadulur? Iya, begitu. Ya kan? Tapi ingat para sadulur, ocehan Mr. Slebor ini jangan para sadulur telan mentah-mentah. Pikirkan lagi. Kalau ocehan Mr. Slebor salah, terus para sadulur terapkan, maka para sadulur ikut ngaco. Jangan ikut-ikutan ngaco. Tapi kalau ini masuk, ayo kita sama-sama, ayo kita barengan. Gitu nggak para sadulur? Ya ada begitu. Ya kan? Jadi buat para sadulur yang dimanapun, udah mau maghrib ini. Ya, baik kalau gitu. Obrolannya cuma sampai segitu dulu. Ya kan? Satria Piningit ini yang akan menjalankan Pancasila. Kalau dia tidak menjalankan Pancasila, dia bukan Satria Piningit. Itu aja cirinya. Karena Pancasila selaras dengan kitab suci. Sahabat di perjalanan, dimanapun Anda berada, ayo kita bersatu. Ya kan? Perbedaan itu sudah biasa. Perbedaan itu bukan pengkhianatan. Perbedaan itu salah satu fitrah. Mari kita bersatu. Sampurasun.